Dunia terbalik, itulah yang untuk sebagai gambaran yang disampaikan lewat video tadi pemirsa. Sebagai pemikiran buat kita semua, itulah realita di zaman modern di mana pemikiran manusianya terbolak-balik. Namun kami berharap pemirsa Go Healthy saat ini bijak dalam berpikir. Sehingga memprioritaskan kesehatan di atas segalanya. Hai pemirsa, ketemu lagi bareng saya Coki Sitohang. Ini adalah program Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Alright. We're back for you. We're so ready to enlighten you. Untuk membuat pemirsa makin semangat karena dapatkan beberapa informasi, tips-tips kesehatan termasuk solusi atas permasalahan kesehatan Anda. Pemirsa, benar atau salah menurut Anda pernyataan ini? Kurang tidur dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Kita akan cari tahu kebenarannya. Dan juga, tahukah Anda mengenai tes sederhana yang dapat menilai risiko jatuh pada lansia? Nanti akan dibongkar habis oleh Abang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Pretisia Suvarli. Horas. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong. Oh ye. Hadir di tengah-tengah kita untuk bincang-bincang santai seputar kesehatan Bapak Pangky Suwito. Wow! Pak Pangky, selamat datang Pak Pangky. Legend ini, legend. Pak Pangky, are you in good condition? Ya, Lagi sehat sekarang? Lagi sehat. Betul ya? Betul sekali. Kalau ada pertanyaan dari netizen misalnya, Pak Pangky, kok lebih kurusan sekarang? Nah, jawaban Bapak apa? Mungkin sedikit kecapean aja, karena saya kemarin 1 tahun 7 bulan lah, hampir 2 tahun. Sama pembuatan awal, 2 tahun saya main terus, tiap hari saya kerja terus. Pak Pangky, itu penonton setia penggemarmu sudah nunggu di sana. Minta disapa Pak, monggo Pak. Halo, apa kabar? Ketemu lagi ya. Tidak di sinetron, tapi di tempat sehat. Terima kasih Pak. Anda tentu kenal Bapak Pangky Suwito, keluarganya juga Anda familiar. Juga dengan karya-karya terbaiknya. Tapi kami punya profil singkatnya. Tetap ini kewajiban kami untuk ditayangkan bagi Anda. Pangky Suwito. Sebagai aktor yang sudah memerankan puluhan judul film dan sinetron, ia masih sangat tampak bugar di usia 72 tahun. Meski begitu, Pangky sadar perjalanan hidupnya ini tidak mudah. Pengendalan darah, terus kolesterol tinggi, trigliserid, dan lain sebagainya. Karena gaya hidup yang kurang sehat. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, dokter menemukan adanya 2 titik penyempitan di pembuluh darah jantung Pangky. Sehingga ia harus dipasangi ring. Saya general check up. Kembali lagi saya kateter, ada tiga penyempitan di darah saya. Padahal waktu itu cuman berapa ya, 70 atau berapa persen. Tapi saya minta sama dokter, udah deh dipasang aja. Tapi dokter bilang ini ada 3, nggak apa-apa 3. Yang penting sehat. Alhasil, kini total Pangky sudah dipasangi 5 ring jantung. Ia pun berharap kondisi kesehatannya tidak semakin turun. Ia ingin menikmati masa tuanya dengan bahagia. Saya mesti harus check up lagi. Saya harus mencari sesuatu untuk kesehatan saya. Supaya saya juga harus prima dalam masa tua saya. Itu tadi yang ada di tayangan itu benar semua Pak Pangky? Ya, betul semua. Mungkin 15 tahun saya memang pasang ring 2 ya. Terus 5 tahun ke belakang ini tambah lagi 3. Jadi total 5. Total 5. Itu pun hasil dari ya mungkin kecapean, terus gaya hidup saya yang mungkin tidak bagus, itu yang menyebabkan penyempitan. Makannya jelek, terus suka larut malam, suka ngobrol-ngobrol sama teman sampai bukan malam lagi, sampai pagi bahkan. Besoknya kerja lagi. Besoknya kerja lagi. Iya. Pernah saya kerja jam 8 sampai jam 8 pagi, tidur sebentar, udah syuting lagi. Wah. Dan dulu syuting saya mungkin dapat dari salah satu perusahaan film, dapat paling baik karena saya syuting 1 hari itu bisa 4-5 judul 1 hari. Pak Pangky jangan dibongkar dulu semuanya ini. Menurut Bapak ini benar atau salah? Kurang tidur dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, Pak Pangky? Betul. Benar ini? Betul. Pernyataan ini menurut Bapak benar? Ya karena saya praktisi, saya ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri ya? Ngalamin sendiri.
kurang tidur, kerjanya keras, tambah lagi ya dulu pernah lah sama teman-teman ada minum-minum kecil-kecil gitu lah. Itu yang menyebabkan pulsnya itu nggak benar. Jawabannya tepat, bahwa bisa berisiko jantung koroner. Kurang tidur sendiri kan mengganggu irama sirkadian manusia. Manusia itu memang didesain beraktivitas mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kalau misalnya aktivitas itu diubah, maka terjadi tanda kutip kekacauan biologis. Ketika orang kurang tidur, ada satu kata kunci yang penting yang membuat tubuh kita sehat dan bugar. Apa itu? Yaitu namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini diproduksi ketika mata kita mulai terlelap tidur. Tep gitu. Dia mulai keluar. Nah, hormon ini adalah hormon yang bertanggung jawab untuk memperbaiki semua kerusakan pada tubuh kita. Kedua, ketika kita kurang tidur, tubuh kita mengalami stres, otak kita mengalami stres, membutuhkan gula lebih banyak, tubuh akan meningkatkan kadar gula darah. Nah, proses pelepasan kadar gula darah ini membutuhkan pelepasan hormon namanya kortikosteroid. Hormon stres itu naik, kortisol naik. Ketika gula darah naik tinggi, artinya apa? Terjadi risiko pengentalan darah, dan kedua, proses penyumbatan pembuluh darah terjadi. Kelihatannya sepele, tapi kalau berlangsung bertahun-tahun, maka terjadi proses penyumbatan pembuluh darah. Nah, kalau udah terjadi penyumbatan pembuluh darah gara-gara kurang tidur, ini masih ngomong kurang tidurnya ya, belum ngomong makannya ya, belum ngomong pola makannya, belum ngomong dan lain-lain. Bisa nyumbat di mana aja. Pernyataan yang bilang kurang tidur dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner adalah pernyataan yang benar. Ada keluhan nggak sekarang ini di tubuh Bapak yang Bapak rasakan? Saya bersyukur nggak ada. Paling akhir-akhir ini capek, masih Lebih mudah capek, lelah. lebih mudah lelah. Itu mungkin efek dari kemarin. Pemeriksaan terakhir itu apa aja Pak yang Bapak ingat? Kapan? Keseluruhan. Jadi Keseluruhan? bagus semua. Kan ada dokter jantung saya yang tiap waktu 6 bulan sekali atau 3 bulan. Kalau enggak saya sendiri, saya masih general check up. Dan hasilnya bagus. Masih Masih normal bagus. semua? Ya. Cek tensi terakhir ada di angka berapa? Ada terakhir sama Mbak Preti ya kalau nggak salah ya. Jangan nama saya yang tadi sebelum tadi sehari-hari nih di rumah nih hasil Kalau di rumah rata-rata. sehari-Pak, Kalau di atau rumah dokter Kumar? 140, 140. 150. Bawahnya bagus. 150. 140, 140. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar ya, ternyata tensinya masih belum terkendali, ada di angka 168/90. Heart rate-nya bagus. Ini menandakan bahwa Pak Pangki tidak dalam keadaan deg-degan, tidak dalam keadaan tedang ketika dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Memang tensinya tinggi nih pemirsa di rumah. Harus ada upaya tambahan yang dilakukan agar tensi menjadi lebih terkendali. Kolesterolnya ini masih tinggi nih pemirsa di rumah, ada di angka 274. Jadi yang normal itu maksimal ada di angka 200. Harus ada upaya tambahan juga yang dilakukan. Makannya harus diperbaiki, tidurnya juga harus dicukupi. Asam uratnya pun masih tinggi, ada di angka 8,7. Pada pria ini maksimalnya harusnya ada di angka 7. Jadi Bapak udah kelebihan 1,7 poin. Harus banyak nih upaya-upayanya dan gaya hidupnya harus lebih diberesin lagi. Harus bisa dirapikan. Ya, Bapak kan pernah kena penyakit jantung koroner ya Pak ya? Ya. Bapak tahu nggak kalau serangan jantung itu sebenarnya bisa berulang terjadi pada seseorang? Saya tidak pernah merasa bahwa sesek dada terus terserang ada Pak, nggak pernah. Oh, ketahuan duluan. Ya, jadi saya bisa prediksi, oh ini kok saya nggak enak, mamanya tangan dingin atau kebas atau gimana, saya pasti ke dokter. Oke, bagus. Nah, ini yang dialami oleh Pak Pangki ya, di pembuluh darah jantungnya ada 5 titik penyumbatan, makanya dipasang 5 ring pemirsa di rumah. Ketika tersumbat, maka aliran darah ya, debit darah ini mengalami hambatan. Kalau misalkan Anda gaya hidupnya tidak sehat, hipertensi, kolesterol tinggi, aliran darah Anda nih yang terjadi adalah penyempitan, di mana pembuluh darahnya menyempit dan pembuluh darah kita itu halus-halus kecil-kecil pemirsa di rumah. Dia bercabang-cabang dari pembuluh darah besar, bercabang menjadi sedang, ke kecil, ke kapiler. Yang kapiler ini lebarnya sepertiga helaian rambut. Bayangin setipis itu terus ada penyumbatan, ditambah aliran darahnya mandek, akhirnya terbentuklah gumpalan darah kita sebut dengan trombus. Nah, trombus ini tidak boleh didiamkan, harus dibantu untuk diuraikan. Dengan Anda menggunakan teknologi laser, nanti laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, dia membantu menguraikan si gumpalan darah atau trombus yang tadi menyumbat pada pembuluh darah Anda. Nah, aliran darah menjadi lebih lancar, nantinya debit darah, ya aliran darah yang membawa nutrisi, oksigen, ini akhirnya bisa mengalir dengan baik sehingga otot jantung Anda bisa terjaga dengan baik. Kita maunya Pak Pangki tetap sehat ya. Faktor resikonya harus bisa dikendalikan dan kita atasi nih masalah kualitas darah dan pembuluh darahnya dengan menggunakan teknologi laser. Tadi Pak Pangki kita lihat tensinya masih tinggi, kemudian kolesterol masih tinggi,
Tadi kita nggak periksa, tapi kita dengar ceritanya bahwa trigliseridanya tinggi. Betul? Ya. Sekarang cara menghentikannya dan membantu proses pemulihannya adalah nomor 1, obatnya tetap harus diminum. Masih minum obatnya dari Masih, dokter? masih. Oke. Kedua, makan sehat. Buah 3 kali sehari yang ditawar. Olahraga, jalan kaki harus dikerjain 6 hari seminggu. Baru, tadi Mbak Priti sudah jelaskan, kita menggunakan teknologi tambahan, teknologi laser yang membantu, pertama, dia membantu membuka pembuluh darah. Mungkin perangkatnya sederhana seperti yang dipakai Bang Coki, hanya dipakai di pergelangan tangan. Tapi yang jelas ketika dia dipakai, walaupun cuma kelihatan sinar yang keluar, tapi ini sinarnya bukan sinar sembarang sinar. Sinar laser ini sudah diukur sedemikian rupa. Kedua, sinar laser ini menembus ke dalam pembuluh darah. Ketika dia menembus, ya seperti tadi ceritakan Mbak Preti, dia membantu mengurai penggumpalan darah. Satu lagi yang menarik dari teknologi laser adalah dia didesain dengan kombinasi teknologi kedokteran barat dan timur menggunakan titik akupunktur. Bapak bisa lihat perangkatnya seperti ini. Ya, ntar ada titik namanya HT, di sebelah sana HT4567 itu artinya heart, LU789 artinya lung, PC artinya perikardium. Ini menyesuaikan titik agar fungsi energinya itu sesuai dengan organ target. Nanti Pak Pangki, pemirsa, ketika ntar Anda menggunakan teknologi laser, perlahan tensi Anda turun sendiri. Dan ini bukan obat, ini bekerja sama dengan obat. Supaya obatnya bisa bekerja. Nah, dengan bantuan teknologi laser ini, Anda bisa terkontrol tensinya, kembali mendekati normal, kalau bisa normal, kolesterol, asam urat, trigliserida, gula darah terkontrol. Teknologi laser yang dari tadi kami perbincangkan adalah dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun loh pemirsa. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan titik-titik termasuk posisi daripada laser tersebut sudah disesuaikan dan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau Acculaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Penting ya buat Pak Pangki juga nih. Harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakannya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, angkat telepon atau foto dulu di layar itu, kan ada nomor teleponnya. Benar, ini nomor telepon resmi yang Anda bisa hubungi kapan saja guna mendapatkan Acculaser atau dokter laser sesegera mungkin. Nanti yang akan ngobrol sama Anda di ujung telepon adalah tim call center dari Gogomol. Pastikan hanya lewat nomor ini Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Di usianya yang ke-72 tahun ini, Bapak Pangki Suwito masih terus bersemangat untuk persembahkan talenta-talenta terbaiknya dalam dunia akting untuk menghibur kita semua lewat layar kaca. Pak Pangki, sekali lagi terima kasih. Juga untuk pengorbanannya, konsistensinya selama berapa tahun Pak jadinya berkarir Pak? Dari 73 ya, dari 73. 50 tahun lebih. Masih ingat nggak judul pertama film atau sinetron? Film. Apa? Masih ingat? Judulnya Kuntilanak. Sekarang kan banyak film horor. Dulu saya juga main horor sebelumnya. Iya, iya. Oh, horor dulu ya. Jadi judul film pertamanya Kuntilanak. Kuntilanak. Tahukah Anda tes sederhana yang dapat menilai risiko jatuh pada lansia? Nah, ini ada tes sederhana yang bisa dilakukan untuk menilai resiko jatuh pada lansia. Namanya adalah sit to stand exercise. Sit artinya duduk, to stand artinya berdiri. Jadi tes sederhana dengan duduk dan berdiri. Jadi pertama rentangan tangan pada depan ya. Setelah itu, nah sit to stand berarti dari duduk, dari duduk berdiri. Yuk kita sama-sama berdiri. Lalu duduk kembali, lalu berdiri kembali dan lakukan selama kurang lebih 30 detik. Nah, rata-rata lansia berusia 65 tahun ke atas ini bisa melakukan gerakan sit to stand exercise 12 hingga 14 kali dalam waktu 30 detik. Kalau kurang dari itu, berarti Anda beresiko mengalami jatuh. Nah, sit to stand exercise selain menjadi
langkah sederhana untuk menilai resiko jatuh bisa juga memang menjadi latihan. Iya. Latihan untuk meningkatkan keseimbangan pada para lansia. Karena dengan gerakan sederhana tadi, dari duduk, berdiri, lalu duduk kembali, lalu berdiri kembali, itu dapat membantu menguatkan otot paha depan, paha belakang, pinggang, maupun perut. Tetapi perlu diingat pemirsa di rumah, ketika Anda lakukan gerakan ini, pastikan Anda memiliki energi yang baik. Ya, bisa Anda dapatkan dengan menggunakan teknologi laser membantu proses pembakaran dan metabolisme tubuh Anda menjadi lebih baik. Karena nantinya teknologi laser mengubah gula darah dan lemak darah menjadi ATP. Nah, ATP ini menjadi sumber energi agar gak oleng ya. Jadi pada saat melakukan gerakan ini dalam keadaan prima. Lalu yang kedua, pastikan Anda memiliki pompa fungsi jantung yang baik. Nah, bisa Anda dapatkan ketika Anda memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik dengan menggunakan teknologi laser. Terkait teknologi laser, Pak, yang dari tadi kami perbincangkan tuh. Bapak punya pertanyaan spesifik nggak? Dulu kan memang makanannya saya jelek, Nggih. jadi saya menggunakan apa nanti pembuluh darah saya yang sudah ada di maling setelah saya pakai teknologi laser ini bisa nggak kira-kira di kalau mamanya selang itu disodok gitu Mas? Awam sekali nih pertanyaannya. Ya. Kan nanti otomatis kalau saya pakai teknologi ini pasti darah saya akan lancar. Bagus pertanyaan. Otomatis saya pasti akan lebih sehat lagi seperti umur 27 bukan 72. Asik. Luar biasa. Baik, jadi proses kerusakan ini kalau Bapak nggak mau tambah rusak ya harus diberhentikan. Yes. Nah setelah itu kita sedang berusaha memperbaiki proses kerusakan yang udah terlanjur terjadi dengan bantuan obat, dengan bantuan pola makan sehat dan penggunaan teknologi laser. Nah kenapa kita harus menekankan ini? Karena hampir semua namanya stenosis atau penyumbatan itu bisa restenosis, bisa nyumbat lagi Pak. Betul, nyumbat lagi. Itu yang kita mau cegah. Jadi paling tidak apa yang sudah terjadi itu jangan berulang dan yang sudah ada jangan tambah. Ini dulu prosesnya kita hentikan, obatnya kita makan, aktivitasnya kita kerjain, lasernya kita pakai. Satu lagi, laser itu juga membantu mengaktifkan mitokondria. Nah, ketika diaktifasi oleh teknologi laser, energi dari semua sel di tubuh kita itu dioptimalkan. Sel jantung kita dioptimalkan, sel di usus kita, di liver kita, paru-paru kita, di otak kita dioptimalkan mitokondria itu. Walaupun kelihatannya dipasangnya cuma di sini. Karena si oksida nitrit itu beredar di seluruh darah kita. Jadi kalau dibilang apakah pasti membersihkan 100%? Enggak bisa. Tapi apakah bisa membantu memelihara dan meningkatkan kualitas hidup? Bisa. Dengan catatan tadi, yang proses yang merusak ini kita harus berhentikan. Dan ada satu kunci yang penting ya dalam pemeliharaan pembuluh darah, ini adalah zat nitric oxide atau oksida nitrit yang tadi kita ulang-ulangin berkali-kali. Nah, zat NO ini ya selain berperan untuk melebarkan pembuluh darah, dialah yang berfungsi untuk mencegah agar jangan sampai lapisan dalam pembuluh darah Anda mengalami luka-luka kecil. Karena radikal bebas, proses penuaan, gula darah yang meningkat, kortisol yang meningkat, itu seringkali mengakibatkan adanya robekan-robekan kecil ketika darah membawa kolesterol, kolesterolnya nyelinap ke dalam. Nah, oleh sebab itu nanti ketika Anda menggunakan teknologi laser, laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan mengoptimalkan kembali ya pembuluh darah Anda karena dapat menjangkau dari lapisan kulit terluar, tengah, dalam, mencapai ke pembuluh darah dalam menghasilkan zat NO. Nah, zat NO yang dihasilkan dari pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, fungsi utamanya adalah dia membuka pembuluh darah. Ketika dia lebih melebar, otomatis tensinya menjadi lebih terkendali. Fungsi NO ini banyak pemirsa di rumah. Menjaga fungsi organ vital ya seperti jantung, paru-paru, otak, ginjal. Berfungsi dalam masalah seksualitas pada pria juga. Dan berfungsi juga dalam menjaga keutuhan dinding pembuluh darah tadi. Jadi fokusnya adalah di mencegah progresivitas penyumbatan pembuluh darah yang dapat terjadi. Karena ingat bahwa progresivitas penyumbatan pembuluh darah ini berjalan seiringnya waktu. Jadi kita ingin stop, kita jaga baik-baik kualitas darah dan pembuluh darah kita. Harapannya adalah ketika kita memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik, maka kesehatan tubuh kita dapat meningkat secara optimal. Nanti ketika kita pakai laser, itu lebih mudah untuk pembuluh darah itu ada di sekitar leher kepala, Pak. Lebih cepat sampainya. Dengan bantuan intranasal, kita punya advantage atau keuntungan, kecepatan fungsi laser itu lebih dulu, lebih cepat sampai. Sehingga apa? Lihat, ketika dia dipakai nanti, pembuluh darah di sekitar wajah itu, ntar masuk ke hidung ya, teknologi laser yang intranasal masuk ke hidung. Bapak lihat di sekitar pipi, mata, otak, itu semua lebih cepat terbuka pembuluh darahnya. Sehingga apa? Sehingga jelas membantu kepikunan. Kedua, ada organ di dalam otak itu yang namanya pineal.
yang membantu kita untuk tidur. Dengan bantuan pineal, produksi hormon melatonin itu bisa optimal, kita tidur bisa lelap. Mata itu bisa lebih bagus melihatnya. Walaupun kita mungkin sudah pakai kacamata, tapi fungsi matanya bisa lebih baik. Mengurangi risiko sinusitis, mengurangi risiko gangguan keseimbangan. Saya minta Anda pakai teknologi lasernya sekarang juga. Sebuah cerita dari masyarakat Indonesia pengguna teknologi laser dengan keluhan kesehatan yang sama dengan Pak Pangky. Mari kita cek bagaimana keadaannya. Merasa lemas, kurang gairah, dan lebih banyak tidurnya karena letih. Terutama dari kualitas hidup saya, kualitas tidur saya menjadi lebih baik. Tensi saya menjadi jauh lebih normal, lebih stabil. Jadi saya meyakini bahwa peran teknologi bagi peningkatan kualitas hidup kita, peningkatan kualitas kesehatan kita amatlah penting. Bapak dapat apa yang berharga dari perbincangan ini? Ilmu ya, itu pasti. Dan saya minta sedulur-sedulur semua yang ngelihat tayangan ini, jangan menunda waktu. Kalau kepingin sehat, silahkan. Teknologi yang paling tepat untuk dipakai sedulur-sedulur KB di Indonesia. Benar. Berkeinginan ya Pak Pangky ya, untuk menggunakan teknologi Karena laser. saya kan kepingin sehat. Oke, kami udah 5 tahun di program ini, konsisten di Metro TV untuk Anda pemirsa. Jadi betul, teknologi laser yang kami omongin namanya adalah dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah lebih dari 10 tahun ada di dalam negeri dan penggunaan rutinnya sehari 2 kali. Sekali pakai itu durasinya 15 sampai 60 menit. Anda bisa melakukannya terapi ini sambil Anda beraktivitas. Nggak ada beban ya, no pressures. Maka ketika Anda lakukan secara rutin, alat kesehatan ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya Anda dan saya bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Kata kuncinya menjadi 2. Take action. Kalau Pak Pangky bilang, saya mau pakai teknologi laser. Bagaimana dengan Anda? Hubungi kami segera di nomor yang tertera di layar kaca. Dan biarkan tim call center dari Gogomol melayani Anda. Pemirsa, ada banyak promo yang bisa disampaikan oleh rekan-rekan kami di tim call center. Juga ada program cicilan 0%. Semuanya adalah demi kemudahan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau AccuLaser. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi. Hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Halo teman-teman Pak Pangky, generasi baby boomers, teman-teman orang tua saya, Gen Z, milenial, rame-rame saling ingatkan satu sama lain bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.